Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salam dan bahagia. Video berikut ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, praobservasi. Pada kesempatan pertama adalah coaching untuk praobservasi. Dalam hal ini saya akan mengcoaching guru mata pelajaran ekonomi. Silakan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarti, SPDGR dari SMA Negeri 14 Sijai. Ya, baik. Apa ada waktunya untuk ngobrol sebelum saya melaksanakan observasi supervisi di kelas? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum saya masuk di kelas yaitu apa tujuan dari materi yang akan dipelajari hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikannya materi berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional. Gitu. Oh iya, berarti selama ini dalam pembelajaran pasti yang namanya seorang guru pasti mengalami hambatan-hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Bisa diidentifikasikan bagaimana kesulitan yang pernah dialami selama ini? Ya. Yang saya dapatkan dari pembelajaran di proses pembelajaran di kelas itu biasanya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya dalam berdiskusi di kelas, Oh iya, jadi masalah yang dihadapi Ibu selama mengajar pembelajaran materi ini yaitu masih banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira di sini rencana atau tindakan seperti apa yang Ibu lakukan dan kapan aksi itu Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk di proses pembelajaran untuk memantik keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran itu dengan cara mengelompokkan siswa yang membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Aksi ini akan saya lakukan di pertemuan yang hari ini yang akan saya laksanakan. Oh iya, ya saya sangat penasaran dengan aksi yang Ibu mau lakukan ke depannya itu untuk meningkatkan keaktifan siswa. Baik, untuk lebih saya akan masuk di ruangan kelas untuk melihat secara lebih dekat lagi bagaimana memberikan materi kepada peserta didik kita. Jadi siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Kenapa dengan temannya itu sakit atau apa? Tidak ada keterangan, Bu. Apa keterangan? Ya, Bu. Sabar saja. Dengan Muhammad Ishak, Bu. Tujuan pembelajarannya kita hari ini ada beberapa. Jadi setelah kalian mempelajari materi berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, yang kedua menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional, yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir mengetahui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional. Kalau melihat judul di atas berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, kira-kira yang timbul di benaknya kalian itu apa? Pemahaman konsepnya kalian, pemahaman awal berkaitan dengan konsep kerjasama ekonomi internasional, Ibu bagikan TTS ya supaya kalian bisa bahas bersama dengan temannya untuk memperoleh diisi TTS-nya untuk pertanyaan penurun dan mendatarnya. Ya, oke, kita lihat bersama ya. Soalnya jelas di atas kan. Jadi isian TTS ini soalnya sudah Ibu tampilkan di atas.
bisa kita jawab bersama apa yang kalian dapatkan di TTS-nya itu. Oke. Untuk pertanyaan mendatar yang ketiga, siapa yang baca kelompok 1 yang baca soalnya apa? Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Kerjasama multilateral. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah kerjasama multilateral. Terus untuk mendatar yang keempat, perwakilan dari kelompok 2. Suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama ekonomi internasional. Ya, jadi suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain itu disebut dengan kerjasama ekonomi internasional. Oke, terus untuk pertanyaan menurun yang pertama, perwakilan dari kelompok 3. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara yaitu kerjasama bilateral. Oke, jadi untuk pertanyaan yang menurun pertama, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara disebut kerjasama bilateral. Untuk selanjutnya, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan menurun yang kedua. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yaitu kerjasama regional. Oke, jadi kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu disebut kerjasama regional. Kawasannya. Yang terakhir untuk perwakilan dari kelompok 5. Yang pertanyaan menurun yang ke-6. Merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA. Ya, jadi merupakan perjanjian perdagangan bebas. Ada dua ya, ada pertanyaan mendatar dan ada pertanyaan menurun. Oke, jadi tadi materi-materi yang telah dibagikan untuk dibahas bersama di tiap kelompok, silahkan kalian diskusikan bersama temannya. Apa-apa saja yang akan didiskusikan tadi, hal-hal apa saja yang didiskusikan tadi, produk akhirnya silakan kalian buat dalam sebuah media pembelajaran ya. Jadi presentasinya kalian buatkan dalam sebuah medianya itu bisa dalam bentuk. Tahapan selanjutnya kita presentasikan ya. Jadi tiap kelompok mempresentasikan materi yang menjadi bahan diskusinya tadi. Untuk presentasinya, Ibu akan undi. Jadi nama-nama yang terundi di sini sebentar itu yang menjadi perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan bahan diskusinya. Itu ya. Kita undi sekarang. Ya, Bu. Kita lihat siapa yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nia dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya mengenai kerjasama ekonomi internasional yang ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di sini sudah tertera di atas, sudah saya buatkan PPT bersama dengan kelompok saya. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kita masuk di pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional adalah silakan dipresentasikan, ditampilkan bahan presentasinya yang telah dibuat. Dipaparkan berkaitan dengan medianya. Setelah itu Ibu buka untuk didengarkan bersama ya. Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
untuk menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi dari minyak bumi yang dipasarkan dunia. Nah, saat ini Opet memiliki 13 Hari ini ya kita adakan kuis dulu ya. Ya Bu. Oke. Mengakhiri pembelajaran yang kita hari ini, kita adakan kuis dulu ya. Ya Bu. Oke. Silakan. Ya, perhatikan instruksinya. Adik, salam bahagia dan sukses selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pasca observasi yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir guru mata pelajaran ekonomi yang sempat saya observasi kemarin, yaitu Ibu Sugiyarti SPDGR, dan alhamdulillah pada kesempatan ini PP pengajar praktik Pak Ahmad Haifa SPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk memulai pasca observasi ini saya akan meng-coaching Ibu guru mata pelajaran ekonomi. Apakah siap hari ini untuk di-coaching Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama saya, Ibu, kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu yang Anda ajarkan di situ. Kira-kira menurut Ibu, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah menerapkan KSF di dalam kelas? Ya, alhamdulillah di pembelajaran yang kemarin itu pada saat Bapak masuk melakukan supervisi di kelas, alhamdulillah saya sudah menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran dan menerapkan KSE-nya juga dalam kegiatan PBN. Iya, terima kasih Bu. Ibu di sini kan sudah menerapkan 3 proses produknya di situ, kemudian kontennya ya. Nah, apakah Ibu di sini melihat kembali pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah ini sudah bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Kalau saya lihat kemarin itu di proses pembelajaran kita sama-sama bisa melihat ya Pak, bagaimana anak-anak di dalam proses pembelajarannya itu merasa maksudnya merdeka dalam pembelajaran. Perbaiki apa-apa saja yang kemarin hambatan-hambatannya itu, ya saya akan memperbaiki berusaha ya untuk mengatasinya di pembelajarannya saya selanjutnya. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya mau berbincang-bincang dengan saya tentang observasi yang kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan betul-betul ini adalah untuk kepentingan siswa kita. Demikian kesempatan percakapan hari ini di pasca observasi. Mudah-mudahan kita semua menjadi tenaga pendidik yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.